Assalamualaikum Sampurasun. Kali ini kita sedang mengadakan acara memaknai purnama di Bumi Kaler. Nah, kebetulan pada hari ini dihadiri oleh para sepuh ya. Di antaranya adalah ini Kang Ocha. Kang Ocha ini Bengkulu Kala Sunda. Kemudian di sini ada ahli Kanda Sunda Ibu Miranda Wiharja. Kemudian ada Ketua CPN Ibu Melo. Kemudian ada dari lingkungan hidup Bapak Sobirin dan ini apa namanya Pak Kades. Pak Lurah Ipul, Kang Ipul ya, saran. Satu lagi ada dari Dr. Mary. Nah, saya mau mendengar tanggapan dari para sepuh dan sepuh yang ada di sini. Yang pertama mungkin saya ingin mendengarkan dari Ibu Melok dulu, gitu ya, dari Ibu Melok. Silakan Ibu Melok. 1 menit. Panjang juga. Terima kasih. Terima kasih, Celi. Selamat malam semuanya, Sampurasun. Dengan acara ini saya dapat pelajaran banyak mengenai kesundaan ya. Betul istilah saya kesundaan. Kesundaan yang selama ini saya belum pernah dapat. Jadi sangat menarik dan saya berpikir bahwa ini harus dikembangkan terus, jangan sampai hilang, terutama kepada generasi penerus kita, karena ini menjadi identitas orang Sunda. Orang Sunda adalah bagian dari NKRI. Jadi kita harus bersyukur bahwa di NKRI ini sangat kaya dengan budaya-budaya dari sekian banyak etnis mungkin ya, atau apa istilahnya, etnis atau apa gitu, yang banyak sekali. Jadi itu jangan sampai hilang, itu menjadi punya nilai jual. Jadi saya sangat berterima kasih diundang oleh Cemila untuk hadir di sini. Tadi kemudian tiba-tiba saya juga disuruh ikut menyampaikan, memperkenalkan CBN yang dalam hal ini kami fokusnya adalah kebaya, dan pada waktu dekat kita akan menyelenggarakan acara 1 juta kebaya rekor muri. Terima kasih. Saya kira itu, jadi untuk saya acara ini adalah fokus saya adalah saya justru mendapat banyak pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Bapak Sobirin dari lingkungan hidup. Pak. Terima kasih Bu Eli ya. Siang, sore, malam, karena pakai YouTube bisa. Tadi di televisi jam segini apa namanya? Tadi Sarul Budak apa? Sekarang ini Sarul Budak. Sarul Budak ya. Jadi sesuai judulnya, yaitu tentang bulan purnama. Saya tuh sangat mencoba meminta kepada bapak-bapak, ibu-ibu, juga kepada para pemirsa ya, bahwa bagaimana menangkap energi bulan purnama dan memanfaatkannya. Karena kita selama ini tidak care akan hal itu. Saya akan membandingkan dengan matahari. Pada bulan April ini ada di utara 10 derajat lintang utara. Kemudian nanti bulan Juni ada di 23 derajat lintang utara. Itu adalah musim kemarau. Kemudian kita sendiri akan berada di bulan Oktober, itu di mana matahari menyinari kita, nggak ada bayangan, sama dengan Maret juga ya. Di mana kota Bandung itu ada panas matahari, ada uap air naik ke atas, tiba-tiba hujan es, dan kadang-kadang matahari ada halonya itu. Itu adalah fenomena alam. 23 Desember itu di selatan. Nah sekarang bulan itu munculnya sebulan sekali di bulannya, itu memiliki energi besar. Karena apa? Daya tarik bulan lebih besar dari ke pusat bumi, air naik, kemudian air di sumur juga naik, dan lain sebagainya. Bagaimana kita menangkap itu? Ini yang sebetulnya merupakan kajian oleh kelompok ini, harus kita kaji bersama. Ya kan?
ada mitos-mitos bahwa pada saat bulan purnama pengaruhnya kepada manusia itu satu tadi kalau kita sebutkan kita susah tidur, kita nggak tahu. Suasana mikro kita itu sangat berpengaruh. Kedua, pada saat ini Pak Kades punya istri sedang hamil, bisa dipercepat kehamilannya oleh karena bulan purnama. Ya. Kemudian ketiga ya, jangan keluar malam sendiri kalau punya penyakit. Ya. Kadang-kadang dia kolaps, gitu ya. Tapi pengaruhnya lagi, kadang-kadang juga mencerdaskan seseorang. Tapi tergantung semua. Dan sangat sensitif adalah binatang yang nokturnal seperti kelelawar, gitu ya, Batman, gitu ya. Itu kan backgroundnya juga ada bulan. Dracula itu memang bangun ketika bulan purnama begitu ya. Dan juga yang terakhir itu kalau kita lihat bagaimana orang ada yang senang menanam dengan kondisi tanaman apa yang cocok dan lain sebagainya. Jadi bulan itu mari kita mulai tangkap energinya ketika purnama dan manfaatkan untuk kesehatan kita. Karena kesehatan kan dengan vitamin segala macam, tapi ini ada cobalah malam-malam bulan purnama ya, mandi air dingin ya, rasanya beda. Masuk angin. Katanya awet muda. Iya, awet. Tapi kita lihat. Yang sakit aja bisa sembuh. Nanti kita jadi bayi gimana? Jadi coba ibu dokter ada kan di sini? Ya. Mungkin nggak terbayang terapi bulan itu nggak? Coba kalau Di kita bulan purnama kan karena ada vegetasi. Karena ibu percaya obat-obatan. Jadi gitu ya. sudah didatangi detailmen Pak. Dari mana bulannya? Bukan ya daya tarik energi, daya tarik bulan itu energinya besar. Terima kasih. Ya mungkin menarik Kita lanjut. jadi ya. Jadi tangkaplah energi bulan purnama, manfaatkan untuk kita. Kita bukan kesehatan nanti, tapi juga kecerdasan dan lain sebagainya. Aneh memang fenomena. Tapi beberapa abad yang lalu manusia itu ritualnya demikian. Terima kasih. Mungkin ibu nggak percaya ya, tapi dicoba aja. Cara cobanya apa? Mandi pertama kali dingin di musim dingin. Itu masuk angin ya. Oke, nuhun. Ya, terima kasih atur nuhun para sopirip. Dilanjutkan kemudian oleh Kang Ipul, mangga Kang Ipul. Waalaikumsalam. para sepuh sana ya. Baru semua mungkin tadi koreknya sama. Waalaikumsalam. Terus Salahnya kurang kupingkeun dapat dari dokternya. Nah, tapi tadi ada tanggapan dari epidemiolog, kemudian ada sedikit pengetahuan dari lingkungan hidup. Nah, bagaimana medis tuh menanggapi itu di bulan purnama dulu? Sampurasun. Nah, saya sebagai orang kesehatan ya, tentu ini fenomena yang menarik dan mungkin saya juga selama ini belum terlalu care gitu ya, memperhatikan budaya yang sebenarnya kayak gimana. Ternyata sangat kaya mendalaminya sampai masalah bulan purnama yang saya dibahasnya sampai segitunya. Hubungannya dengan kesehatan ya mungkin ini ada unsur apa ya, energinya dari kedekatan bulan dengan bumi itu ya, sehingga kalau saya tahu bulan purnama itu menyebabkan pasangnya laut itu bisa terjadi kan. jadi satu subuh ya, bulan matahari. Ya.
jadi lurus dia ya, cukup poros gitu. Nah, kalau yang secara medis yang saya tahu ya hubungannya dengan magnet dari kesehatan, kita sering menggunakan alat-alat terapi magnet ya. Dengan magnet itu mungkin salah satunya sama ya. Mirip gitu ya. jadi mungkin salah satu upayanya lah untuk melancarkan aliran darah mungkin ya, di situ timbullah energi ya, karena dengan lancarnya aliran darah sehingga fungsi tubuh bisa berjalan yang normal, bisa mungkin itu pengaruhnya yang secara alami. Hanya yang kita bukan ke sana gitu ya. Ya coba ya mungkin perlu penelitian lebih lanjut, mungkin saya sebagai orang kesehatan ya kita Unik lah, ya untuk lagi tentang cara ini gitu ya. Mungkin itu yang menjadi ide bagi saya juga untuk lebih mendalami budaya Sunda hubungannya dengan kesehatan terutama ya. Mudah-mudahan bisa malah makin membantu orang-orang untuk selalu dengan sahabat dengan alam dan memaknai kejadian-kejadian alam ya, seperti itu. Hubungannya tetap dengan kalender Sunda. Sampaikan ke Idi. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biasa ditanggapi tentang energi tadi ya, energi bulan purnama di bumi kalian. Itu energi bulan purnama di bumi kalian. Energi bulan purnama di bumi kalian kita dengarkan dari ahlinya, yaitu Ibu Miranda. Ibu Miranda, energi purnama di bumi kalian itu seperti apa? Kita ngejelasinnya tentang energi purnama Srawana di bumi kalian. Jadi purnama yang harus kita pahami, purnama itu setiap bulan. Ketetapan di kalender Sunda itu selalu di tanggal 7 Suklapaksa, 8 Suklapaksa, dan itu udah menjadi satu siklus. Terus harus dipahami bahwa karena tiap bulan itu ada, kita mengenal dengan reinkarnasi poe. Artinya teh lamun di poe rati teh ngepikeun ka tumpek, eta akan balik di cara itu disebut reinkarnasi poe. Nah, di mana letaknya energi yang terkumpul di purnama? Di saat lamun ninggang dina poe soma. Purnama di poe soma. Soma anu artina bulan. Bulan ya. Purnama di bulan. Nah, itu sangat punya daya tarik double. Jadi biasanya kalau mau ini udah pernah melakukan soalnya di daerah Lembang. Tiris. Jadi kita mengadakan kayak mau datang pas soma wage posisi soma yang bulan wage nya yang di kaler, jadi kita nyawa bulan di Lembang sana pasir ipis dengan pakai kain aja sambil nunggu bulannya dekat ditaruh air dengan kain bunga satu ember karena komunitas banyak yang makan juga satu ember. Setelah bulan itu lurus sebelum geser sudah selesai kita ritualnya, itu rame-rame itu orang mencuci, ada yang mengambil terus mandi di situ. Posisi sakit, saya sedang sakit saat itu, saya tuh seger hilang. Nah itu energi bulan yang paling jadi
Jadi ada ciri sabumi cara sadesa. Ya, Ini cara sadesa. ciri sabumi cara sadesa. Nah, waktu kita pernah coba nyawang bulan di laut, lokasinya di Santolo. Saya ketemu dengan sesepuh Santolo. Nyawang bulan pas di pinggir laut, di pantai siap di barat. Nah, dia menyampaikan segala rupa apa yang punya, mau bedak, mau minyak wangi, mau apa, taruh di situ. Energi, tadi saya bilang energi ya, taruh di situ, terus sesepuhnya biasa berdoa, kasih pendarah, dan segala macam. Begitu selesai, lampu HP ini mati ketika kita memoto orang. Itu satu kali saya jadi motonya dapat, tapi ini mati. Nih Sedok gitu ya. itu, itu pengalaman. Nah, itu terjadi pas mau ke jam 3. Saya pikir teh mati kan, HP-nya habis baterai. Saya simpan aja. Pas udah selesai, saya cas, begitu dicas, ininya tuh cukup. Salah, begitu saya klik, yang tadi itu foto. Ternyata yang tadi ada energi, ada satu sosok dari pantai. Pelangi, pasobirin luar ininya tuh, pakaiannya tuh, kayak tuh, rambutnya. Kaget saya, seneng banget gitu ya. Saya mau share. Ini siapa? Ini mama tapi bisa nangis ya. Ya, jadi aduh, Wangi orang ya. rambutnya ini apa tuh? Pakai bajunya tuh pelangi. Kenapa saya perempuan? Ya, jika pakai daster kan. Nyari rapi loh. Nah, itu daster bukan liburan. Tidak, Beda. Ibunya. Oh, ibunya. Nah, dari situ begitu dilihat, saya mau share. Begitu di share hilang. Jadi itu Yang mana sekarang fotonya? Oh, jadi Hilang. dimiliki lah ya. Tahun berapa? Nggak bisa di share hanya. 2017. Kawenehan loh. Kawenehan. Nah, dari situ untung saya masih ngasih kepada sesepuh di situ. Wah, kok ini ada ini? Tunjukin. Ya, bagus ya. Ini harus bawa ini ya. Nah, dia yang ngasih batu. Jadi dia ada batu, tanah yang dari situ ditaruh di PPT. Dibawa ditanya. Nah, itu energi yang ciri sabun cara sadesa itu. Kalau saya di sini melakukan dengan cukup dengan air, kayak tadi. Begitu saya coba ke pantai, begitu tata cara di sana. Ya, tentu beda-bedanya tuh itunya ya. Dari situ tuh energi itu sangat apa namanya bisa diyakini ya. Nah, jadi berharap setiap nanti kita pakai kunci setiap soma jatuh di purnama, nah itu dicoba kita menggunakan dan langsung turun jam 12 malam terbang lah. Iya, nggak apa-apa, cuman coba rasakan, nggak harus dibuktikan ya kan. Nggak bisa katanya ya. Nggak bisa katanya, kalau saya udah diubah. Tapi menurut saya tadi energi yang ada di itu, Iya, pasti. kamera, energi yang ada di handphone tadi, ketika mau di share nggak ada. Kenapa demikian? Mungkin itu satu memang cuma segitu-gitunya itu energi, tapi ketika dibagikan akan menjadi musyrik. Jadi makanya tidak untuk musyrikan, tapi saksikanlah sendiri. Jadi yang lihat itu pada satu 2 orang, satu yang sesepuhnya, saksi kedua kesatria tahu, cuma apa itu kan tahu kalau kesatria dia mainnya di apa itu ya udah nggak apa-apa gitu kan, tapi itu yang terus yang sini nah itu kayaknya untuk ke depan ini mungkin kelihatannya dicoba di purnama itu pas jatuh di Arizona. Ya, kalau arah mata anginnya silakan mau Soma Wage, Soma Kliwon, Soma apapun. pokoknya di Soma aja hari Senin gitu ya. Kalau mau dipakai arah mata anginnya yang dari yang 4 itu Manis Pahing Pon Wage Kliwon. Ketika jatuhnya di Soma Kliwon, diam di tengah. Misalnya ini
kota Bandung, itu Lembang di tengah di sumber Bandung lah misalnya. Tengah-tengahnya, Nah, gitu. hatinya gitu ya. Gitu. Jadi ketika Wage itu di Kaler atau utara, ketika Manis di wetan atau di timur, ketika Pahing di timur atau selatan. Itu kayaknya ya tadi. Atau memang Sampurasun. Sampai Mira. Nah, kita dengarkan di penghujung dapat dari Abah Ocha Kukuhu Kala Sunda mengapa ditutup 1 menit. Oke, enggak. Nanti setelah itu Ini langsung menanggapi ini. nanti Abah langsung tutup dengan Oh, doa baik. dan tangan-tangan Jadi gini, Ocha. tadi saya katakan bahwa bulan purnama ini dalam setahun itu bisa 12 sampai 13 kali ya. Itu kalau di Amerika itu ada nama-namanya. Ini yang kita tidak pernah care. Kalau di Amerika itu ya, yang tahun 2021 saya bacakan ya. Bulan April, bulan purnama 26, itu namanya bulan purnama merah. Itu ada kaitannya. Oh, berarti Terus sekarang ada itu pink itu ya ada Oh, pink namanya. lagi. Oh, pink lagi ya. Terus bulan Mei itu bulan purnama bunga. Oh, gitu namanya. Ya. Bulan Juni stroberi. Manis stroberi. Oh, gitu. Terus Juli tanduk. Itu artinya tanduk rusa tumbuh. Oh, bulan Juli tadi. Ya. Terus studi diamond ada. Terus panen ada. Hunter ketika ya, itu bulan ini. Terus kalau bulan 11 itu namanya itu yang berang-berang. Oh itu yang itu mulai menyimpan ini. Nah cobalah kita belum terlambat apa yang khas di bulan sekarang April ini namanya apa? Nah, boleh tapi kaitkan dengan alam sekitar. Coba aja nanti kita akan tahu oh begitu ya. Biasanya dikaitkan antara Chandra Kalasaka dan Surya Kalasaka dikaitkan nama bulannya pas. Itu saja ya. Jadi sekali lagi dari lingkungan itu mari kita care. Sekarang mesakti sekali. Nuhun. Aduh, kali. Sangat tertarik sekali karena saya ngobrol dengan kamu dalam setahun itu film tuh 2 kali ini bulan ini. Film itu artinya purnama poek. Bulan purnama terang itu ya sekarang. Tapi kalau purnama poek namanya film. Nah bulan ini itu 2 kali film. Itu pasti ada sesuatu yang Kenapa bisa demikian tuh, Bang? itu kan setahun 13 kali. Oh, siklus. Jadi, 8 hari kan. nah, itu kan 1 tahun tuh 8 bulan suka dibikin koma-koma. Nah, jadi sebetulnya jadi 13 kali purnama dan artinya 13 kali tilam. Nah, bulan ini 13 kali tilam. Biasanya itu ada sesuatu hal yang fenomenal yang perlu kita dalami, kita selami. Dan jangan lupa bahwa negara kita Nusantara ini sebetulnya menganut nature religion, ya, agama alam. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan alam selain dengan alam itu sangat erat. Selalu mengadakan bibit amit, ya. Mau mau ngambil daun, amin, mau motong, mau nebang, amin. Itulah bagaimana caranya berdialog dengan alam. Nah sekarang termasuk dengan bulan ini, kebetulan saya lahirnya di bulan purnama, gitu. Jadi baru sadar setelah saya bertahun-tahun setiap purnama selalu bangun keluar. Nah, akhirnya saya menemukan dokumen dari alisnya itu lahir tanggal sekian jam sekian. Ini purnama. Jadi itu bukti bahwa itu ada hubungan timbal balik antara manusia dengan bulan itu mana. Jadi begitu kita brojol cahang bulan pasti ada sesuatu yang mempengaruhi. Saya sadar juga. Dan terakhir waktu saya pergi ke Baduy, waktu itu
itu di rumah di dalam Cikesik. Saya mimpi melihat atap dari rumah Baduy itu terbuka. Tiba-tiba bulan muncul besar sekali. Apa? Bulan dalam mimpi itu besar sekali itu bulan. Parahnya. Oh, jadi gitu. Jadi si atap tuh kayak sliding bergeser gitu ya. Bulan. Tapi tim saya menceritakan si Kang Ojak tuh ngegaul baru maju gitu. Nah, saya tibra. Oh, tidak gitu. Iya, kasihan kepala lu, kepala abdi ditajam semakam gitu. Karena kita tidurnya kan Nggak jajar. itu udah dekat Pak Robo gitu. Gue tuh di luar dinding itu ada kayak nyakar-nyakar, direkam sama direkam dia. Namun tentu nyakar-nyakar. Nah, pas besoknya saya ke pantai tidur, bangun lagi biasa. Hari ini udahlah namanya mimpi, langsung ke pantai. Iya, cukup. Emang lagi bulan purnama waktu itu. Nah, jadi itu hanya pandangan sekilas pengalaman ya, pengalaman yang sifatnya ya ke arah batin mungkin ya, yang lebih ke arah batin atau spiritual. Nah, jadi ini yang memang untuk tadi konsep ini kita mesti memaknai bagaimana fenomena alam ini kita maknai dan karuan orang mah balah atau segitu. Jadi bikin upacara namanya nyawang bulan. Selalu tiap calon itu bikin upacara dari tua yang dimana anak-anak tuh main galah, main begini semuanya bergembira ria. Ya, terang bulan. Tapi apa kerjanya di Eropa? Kalau terang bulan tuh werewolf. Nah, ini jadi bertolak belakang ya budayanya gitu ya. Nah, jadi kenapa demikian? Seperti terang bulan sesuatu yang mengerikan, di kita mau bersukaria. Nah, jadi bagaimana memaknai alam tentang setiap itu berbeda menyikapinya. Nah, ini yang perlu kita inikan. Nanti kalau karena kita dididik kita bersukaria dong. Jadi orang-orang Sunda yang saya hayati, orang hayat, mereka tuh kalau melakukan ritual itu di 3 posisi: matahari terbit, matahari mencerah di atas, terbenam, dan terang bulan. Nah, jadi mereka selalu berdoanya dengan 3 cara itu. Nah, jadi kelihatan bahwa harusnya kalau saya selalu berpikir pernah bosan menyatakan back to basic, back to nature, back to zero. Ya, jadi kembalilah kita ke alam, kembalilah kita kepada keperhatian kita. Sekarang azimut itu berpindah ke luar. Kita selalu silau oleh budaya luar sehingga kita lupa akan jati diri. Nah, kalau kita sudah menganut nature religion, insya Allah tadi kata Kang Sobin sudah manuknya alam gitu ya. Jadi kita selalu lupa hal demikian. Mudah-mudahan dengan nanti acara malam ini kita akan mengadakan acara malam ini yang pertama kita bisa mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang kita menghormati alam, jadi menghormati alam, berarti harus terima. Jadi saat itu alhamdulillah kalender yang baru ya. Belum ada. Yang nyetornya. Oh, udah itu pakai potret saya sana sih. Ya, Pak, masih berlaku itu. Tacan CF. Ya. Saya pengen menamakan bulanan nanti bulanan gabung dengan Surya Kala. Biar dimasukin di dalam Kita bikin lagi ya, Ya. Surya Kala karena nggak ada udah kapan kan itu beda tahun beda nama. Mangga boleh ditutup berdoa. Ya kadang-kadang kita agak sedih juga ya. Wah, kayak gimana yang nyaho soal begini. Dikasih tahu. Nah, hari ini saya mesti merampok juga ya, kalau itu saya rampok juga pengetahuan itu. Melalui apa? Metafisika, metahistorika. Itu ilmu yang sekarang berpraktekan ya. Bagaimana kita bisa menempuh metode itu? Ini harus kita mulai saya kira dari bangsa Nusantara di sini.
Ya, mesti kita mulai berkebaya plus. Ya, mangga kawitan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Gusti Maha Suci, mohon Gusti Maha Agung, Gusti Maha Kuasa, Maha segala kuasa. Mudah-mudahan ambil kepastian kecelakaan lahir batin dengan segala macam tapi bisa. Ya Allah ya Rabbi, ya Abdi dihampura segala dosa-dosa Abdi, segala pengamalan Abdi aja lebih tegak. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbi Abdi karena lahir batin yang melaksanakan segala macam tadi. Ya Allah ya Rabbi juga dihampura ibu bapak Abdi sehingga sangkut di alam sehingga oke dosa-dosa para guru. Ya Allah ya Rabbi mudah-mudahan acara ini orang kejakonan pelayan Gusti nang kayu hari dalam hutan. Alhamdulillah. Putra dulu sebentar.